Jadi memenangkan pertarungan di level NU ini adalah sudah separuh kemenangan. Ya, tokoh NU Jawa Timur kan ada beberapa yang Kofifa, ada Caimin. Nah, itu kan dua tokoh yang menurut saya hari ini harus dihitung kalau konteksnya Jawa Timur. Makanya PKB dalam konteks harus dihitung. PKB harus dihitung. Meremehkan PKB dalam konteks Pilpres hari ini ya sangat gegabah menurut saya ya. Karena per hari ini coba kalau disebut Ganjar apa programnya? Disebut Anies Baswedan apa programnya? Disebut Prabowo Subianto apa programnya? Direktur Arus Survei Indonesia. Selamat malam, Mas. Selamat malam. Alhamdulillah. Gus Arif dan Gus Mator. Luar biasa. Ini ketua PKB pertama nih, namanya Mas Mator. Matori Abdul. Jadi kali ini kita pengen ngebahas tentang isu-isu milenial dan politik. Luar biasa. Ini isu yang sangat menarik ya, karena bagaimanapun juga seluruh politisi ini berebut suara milenial, ya kan? Berebut suara milenial. Kalau misalkan KPU itu mendata ada sekitar 52% ya yang dirilis di bulan Juli. Oh, di bulan Juli itu semuanya pemilih pemula, anak-anak muda, anak-anak kayak kita lah aja. Ya jenengan juga masih muda. Muda dan berbahaya. Muda dan berbahaya. Oh ya, jadi kita sebutannya itu bagi yang nonton ya itu negarawan muda aja. Negarawan muda. Iya. Jadi kita membincang negarawan muda hari ini. Nah, jadi orang yang kita undang di sini adalah negarawan muda, calon tokoh-tokoh bangsa. Oke, kembali lagi. Jadi karena KPU ini merilis demikian ya, maka seluruh politisi ini berebut suara milenial. Betul. Nah, gimana sebenarnya Mas Ali Rifan ini memandang milenial terlebih dahulu? Apa sih milenial? Bagaimana sih? Karena memang susah ditebak milenial ya. Baik, Gus Arif, ini luar biasa, pertanyaan menukik, tajam kan gitu, langsung ke jantung persoalan Pilpres 2024. Karena kenapa saya sebut jantung persoalan Pilpres? Karena secara demografis seperti dikatakan Gus Arif tadi, memang 52% itu dari pemilih muda, yang di dalamnya ada Gen Z dan Gen milenial. Jadi gabungan dari dua generasi ini itu jumlahnya 50% lebih dari total DPT yang ada. Ini sungguh luar biasa. Makanya dalam konteks Pilpres 2024 memenangkan kelompok muda itulah separuh kemenangan. Kira-kira itu. Itulah yang membuat partai-partai politik bahkan capres hari ini itu berebut suara anak muda atau suara milenial kalau bahasanya Gus Arif. Ini berebut suara saya nih. Kan begitu. Kenapa? Karena pemilih ini khususnya adalah Gen Z itu adalah baru pertama kali mencoblos nanti. Mereka tidak ada rekam jejak bagaimana perilakunya. Makanya mendeteksi pemilih ini juga ada cara khusus. Kalau pemilih baby boomers di atas kita misalnya itu kan sudah ada database sebelumnya. Bagaimana tingkat partisipasinya, apa kecenderungannya dan lain sebagainya. Makanya PR partai politik dan capres hari ini bagaimana membaca perilaku pemilih generasi muda ini, Gen Z dan Gen milenial. Bagaimana preferensinya, isu-isu apa yang disukai, termasuk gaya politik mereka itu bagaimana. Karena kalau dalam temuan-temuan riset, termasuk temuan survei kami, Arus Survei Indonesia, itu ada perilaku yang berbeda. Tidak hanya generasi muda ke generasi baby boomers misalnya. Di antara dua generasi ini sama-sama muda, yaitu Gen Z dan Gen milenial, itu ada perbedaan preferensi. Misalnya kalau Gen milenial itu, isunya adalah, kalau misalkan ditanya, apa ya sekarang yang menjadi konsentrasi isu, adalah soal lapangan pekerjaan. Ini banyak menjadi konsentrasi anak muda. Konsentrasi. Kemudian, kalau misalkan di Gen Z, itu karena mereka masih sangat idealis ya, itu persoalan korupsi. Nah ini aja udah berbeda nih dua generasi ini. Soal penegakan hukum dan sebagainya. Penegakan hukum.
Ini preferensi mereka agak berbeda misalkan dengan generasi baby boomers. Itu adalah persoalan sembako. Itu jadi persoalan mereka ya. Kalau ditanya apa sih yang harapan kepada para calon pemimpin ke depan. Belum lagi ini soal perilakunya. Perilaku di media sosial juga berbeda-beda itu. Nah, makanya semua partai politik, semua capres hari ini lagi mendalami bagaimana sebenarnya perilaku pemilih generasi muda ini. Karena memang secara timing kebetulan memang di tahun 2024 itu jumlahnya dominan. Dan kalau kita ngelihat hasil survei Litbang Kompas kemarin itu rata-rata mereka dikategorikan sebagai swing voters. Jadi berebut nih ya berarti ya. Swing. Jadi mereka menentukan pilihannya itu dinanti. Bukan sekarang-sekarang ini. Bahkan sebagian juga undecided. Undecided itu belum menentukan pilihan. Kalau swing itu sudah menentukan tapi bisa berubah. Tapi kalau misalkan dari data aja anak muda ini kira-kira 2024 itu banyak yang golput atau memilih ya? Kalau mereka kecenderungannya adalah kalau ada capres yang bagi mereka menarik begitu ya, dari sisi gagasan yang disampaikan, program-program juga sesuai dengan harapan mereka, ya mereka pasti tertarik, partisipasinya akan bagus. Tapi kalau misalkan riuh rendah politik hari ini disesaki dengan isu-isu yang bagi mereka tidak menarik, maka mereka juga tidak akan berikan dukungan, bahkan potensi golputnya besar. Makanya menurut saya partisipasi generasi muda ini sangat ditentukan bagaimana kita mengemas kontestasi 2004 ini menjadi menarik. Menarik dalam artian isinya tidak hanya urusan safari politik para capres menjelang koalisi ini, tapi juga harus bicara gagasan, bicara program. Tidak harus menunggu nanti masa kampanye, tapi hari-hari ini juga perlu. Capres itu berbicara soal program, keberpihakan kepada generasi milenial dan generasi Z gitu. Juga harus dimunculkan dari sekarang. Kalau mereka targetnya adalah ingin menarik generasi ini gitu kan. Sebagai lumbung yang strategis menentukan dalam peta Pilpres mendatang. Menariknya memang capres-capres kita ini gayanya anak muda, tapi kita nggak tahu ya peduli sama anak muda. Nah, anak muda ini kan selain mereka punya engagement yang baik dengan media begitu, mereka juga orang-orang yang kritis. Makanya jangan menjebak mereka dengan artikulasi-artikulasi atau simbol-simbol seperti anak muda, tapi nanti program-programnya tidak pro anak muda. Makanya antara gimmick dan program itu harus sejalan. Mungkin generasi lain bisa ditipu dengan itu, tapi generasi milenial dan Gen Z ini adalah generasi kritis. Mereka adalah kelas menengah terdidik yang tiap hari membaca berita, tiap hari menyaksikan bagaimana orkestrasi, kemudian drama-drama para elit politik begitu. Drama-drama kolosal ya. Drama-drama kolosal, dan mereka tahu mana yang otentik, mana yang tidak. Mana yang ini benar-benar hanya gimmick, mana benar-benar ini otentik begitu. Kalau misalkan saya mewakili anak muda nih, sebenarnya ya, saya tuh jujur ya, hari ini kita pertarungannya itu masih pertarungan siapa yang ingin dianggap Pak Jokowi, Bang. Jadi nggak ada gagasan yang akhirnya tersebar gitu. Ya artinya nih kalau misalkan capres-capres nonton ini bagus ya. Iya, harus ada bertarung gagasan. Gitu. Kan saya sepakat dengan ini Gus Arief nih. Luar biasa nih anak muda yang cara menerawang politiknya bagus. Karena hari ini adalah perbincangannya adalah Jokowi effect. Bahkan kata Pak Lurah itu masuk keyword yang dominan dalam perbincangan di big data. Kata Pak Lurah dalam beberapa pekan terakhir. Artinya apa? Perbincangan hari ini di Pilpres kita itu lebih banyak disesaki oleh perbincangan siapa yang dukung Pak Lurah. Dan ini menurut saya harus dikurangi. Itu nggak apa-apa, tapi harus juga diimbangi dengan bicara soal program. Karena per hari ini, coba kalau disebut Ganjar apa programnya? Disebut Anies Baswedan apa programnya? Disebut Prabowo Subianto apa programnya? Makanya setiap capres hari ini harus membangun satu diferensiasi yang sifatnya itu bisa jadi top of mind di masyarakat. Ketika disebut Anies Baswedan, apa sih yang berbeda dengan dua capres yang lain? Disebut
Ganjar Pranowo apa sih yang berbeda dengan dua capres yang lain? Disebut Prabowo, apa sih yang berbeda dengan capres yang lain? Iya, iya. Sementara kita belum tahu ya. Hari ini kalau ditanya apa perbedaan antara Ganjar, Anies, dan Prabowo, sulit warga kita, apalagi generasi milenial untuk membedakan. Yang membedakan didukung partai paling. Ini didukung partai, ini didukung partai, didukung partai ini. Tapi bagaimana orientasi pembangunan ke depan, bagaimana program yang akan diperjuangkan, isu-isu apa yang akan diintrodusir, dan seterusnya. Nah, itu belum mencuat ke permukaan. Yang mencuat ke permukaan adalah bagaimana mereka saling lempar ini ya, lempar isu. Kemudian isu cawapres yang makin kencang gitu kan. Siapa yang pantas jadi cawapresnya Prabowo, siapa pantas jadi cawapresnya Ganjar, siapa yang pantas jadi cawapresnya Anies Baswedan. Itu yang muncul dalam spotlight pemberitaan media dalam 2 tahun terakhir. Kita belum menemukan gagasan orisinil dari para capres ini. Dan pemilih muda yang di dalamnya adalah Gen Z dan milenial itu pemilih kategorinya rasional. Pemilih itu ada tiga ceruk. Ada pemilih rasional, itu memilih karena program, karena rekam jejak, karena gagasan. Yang kedua adalah pemilih sosiologis, itu memilih karena afiliasi, sama-sama satu organisasi, sama satu agama, sama satu suku, sama-sama Jawa misalkan, sama-sama Islam, atau sama-sama organisasi, sama-sama NU, sama-sama Muhammadiyah, sama-sama HMI, sama-sama PMI. Nah, itu pemilih sosiologis yang jumlahnya besar di Indonesia. Nah, yang ketiga adalah pemilih psikologis, memilih karena kegantengannya, karena kecantikannya, karena gaya tuturnya, terpesona dengan kata-katanya. Ya, betul. Kemudian juga dengan gesturnya gitu, itu pemilih psikologis. Iya. Nah, jangan-jangan Ganjar sama Anies saling pilih ya. Karena sama-sama UGM kan. Iya. Nah, kalau mau merebut hati para pemilih muda, itu harus bermain di program, di gagasan. Karena mereka pemilih rasional. Nah, itu keywordnya sebenarnya. Ini sudah dikasih keyword dikit-dikit ini. Iya. Ini mahal ini. Podcast mahal ini. Dan kampanyenya, bahasanya adalah kampanye kreatif. Kampanye kreatif itu apa? Adalah isinya itu selain gagasan ada hiburannya. Inilah yang model kampanye yang disukai oleh anak muda. Kalau kampanye hanya berisi gagasan, anak muda nggak suka. Tapi kalau isinya hanya hiburan, ya tidak memengaruhi orang. Makanya bagaimana capres hari ini itu berlomba-lomba melakukan kampanye kreatif yang isinya adalah gagasan yang di dalamnya ada hiburan, dikemas dengan model hiburan. Kayak kemarin itu ya PAN ya. Betul. Kan hiburan tuh, tapi ada programnya juga. Iya. Pak Prabowo ngomong ini Gerindra nih harus belajar ini. Mungkin itu kali yang dimaksud aja. Iya, salah satunya. Salah 2, salah 3 sih. Iya, karena banyak model kampanye kreatif. Kan begitu. Iya. Ya wajar, akhirnya hari ini anak-anak muda juga masih kebingungan harus memilih siapa ya. Ya masih terpecah lah. Kita harus memilih siapa karena belum ada yang mempublish bagaimana gagasan dia. Betul. Bagaimana dia mau jadi pemimpin Indonesia, mau ngapain sih gitu. Betul. Selain perubahan dan melanjutkan ya. Betul. Iya, jadi agak bingung kita aja. Karena kita khawatir publik itu hanya disesaki oleh isu-isu yang sebenarnya sangat dangkal begitu. Isu safari politik, isu siapa patut jadi cawapres, itu kurang produktif menurut saya, kurang produktif. Menurut saya yang harus ditonjolkan itu gagasan. Dan hari ini kenapa posisi generasi muda strategis? Karena secara global ini terjadi gelombang pemimpin muda di berbagai negara. Kalau kita perhatikan ya dalam 10 tahun terakhir itu kan banyak menteri dan bahkan perdana menteri itu usianya di bawah 40 tahun. Misalkan kalau kita dulu yang lagi booming itu kan menteri dari Malaysia, usianya kan berapa itu? 2-3 tahun pasti lantik. Ada juga dari Uni Emirat Arab, itu juga usianya sekitar 27 tahun, pasti lantik. Ada juga dari Kanada, itu presiden atau perdana menteri ya di sana ya. Nah itu usianya 39 tahun. Dan masih banyak kalau kita nyebut beberapa ini ya, menteri, bahkan seorang perdana menteri di berbagai belahan dunia itu
adalah anak-anak muda hari ini. Iya, Kemenpora hari ini di Indonesia kan anak muda itu. Betul, betul. Iya, Mas Dito itu. Mas Dito itu juga sangat muda. Saya beberapa kali ketemu beliau, diskusi soal kepemudaan. Dan yang menarik lagi, tidak hanya di level kepemimpinan politik ya, tetapi di kepemimpinan korporasi. Itu juga sekarang banyak dipimpin anak-anak muda. Bahkan di posisi orang kaya di dunia, itu anak mudanya sekarang udah banyak. Karena kan startup ini kan juga dikelola kan anak muda. Termasuk yang punya Facebook. Iya, benar. Ya punya Google itu kan juga masih muda. Kalau kita Indonesia ada juga itu. yang ada di Indonesia juga ada juga. Jadi sekarang anak-anak muda itu sedang masuk dalam kategori gelombang kepemimpinan dimanapun mereka berada, apakah di kepemimpinan politik atau di kepemimpinan korporasi, di swasta atau di dalam pemerintahan begitu. Iya. Artinya jenengan nih sepakat 35 tahun ya cawapres ya. MK. Kalau menurut saya soal hari ini begini ya, umur menurut saya tidak menjamin. Hari ini kita harus masuk kepada meritokrasi politik. Siapa yang mampu memimpin dialah yang kita pilih. Jangan diukur dari usianya. Jangan-jangan usia di bawah 35 itu lebih baik dari usia 50 tahun. Dan sekarang terbukti pemimpin-pemimpin perusahaan besar yang valuasinya puluhan triliun hari ini di dunia itu dipegang orang-orang yang usianya di bawah 30 tahun. Iya. Kenapa kita seorang wakil presiden, capres membatasi usia harus di atas 35 tahun? Kalau ada usia di atas 35 tahun mampu, kenapa tidak? Iya. Toh nanti publik yang memilih. One man, one vote. Iya. Kecuali pemilihannya bukan pemilihan langsung. Iya, benar. Tapi batasan presiden itu lagi ramai juga nih, Jak. Kalau saya jangan berhenti di level usia. Karena ada juga orang yang usianya sudah di atas 50 tahun, tapi mentalnya juga mental muda. Tapi usia di bawah 35 tahun, mental sudah tua juga banyak, Pak. Siapa itu, Jak? Bocorin, Jak. Bocor halus politik lah jadinya. Jadi kalau kita berbicara pemimpin masa depan, terus kemudian kita kerangkanya adalah usia, sudah nggak relevan lagi. Kita ini sekarang sudah masuk pada posisi kepemimpinan digital ya. Jadi kalau misalkan muda tapi dia mampu adaptif dengan situasi zaman, situasi kekinian, dan lebih bisa menyesuaikan dengan situasi global, bisa menghadapi tantangan global, ya ini justru yang bagus untuk Indonesia. Bukan pemimpin yang sangat senior tapi status quo ini ya kan. Kalau kita harus objektif. Nah, pemilih kita juga makin rasional dan kebetulan adalah yang dominan adalah generasi muda. Mereka pasti akan menggunakan objektivitasnya dalam melihat siapa calon pemimpin ke depan. Kalau Gibran memang mumpuni, nanti kan akan diuji publik. Ini langsung merujuk Gibran ya. Misalnya ya. Siap. Kita tidak pretensi apapun karena kita nggak ada kontrak di sana kan begitu. Tapi kalau misalnya Gibran punya kualifikasi di sana, kenapa tidak? Iya. Nanti kan akan dibuktikan lewat pemilihan langsung. Ya kalau nggak terpilih memang belum siap gitu. Belum siap. Ya. Begitu. Nanti kan juga akan diuji oleh hasil survei. Iya. Bagaimana survei seorang Gibran? Pernah kira-kira survei tentang Gibran pernah aja? Ya pernah. Iya. Ya memang per hari ini posisinya masih di middle ya. Kita nggak bisa sebut juga sangat eksponensial elektabilitasnya ya, sangat dominan, sangat unggul. Tapi kita juga tidak bisa meremehkan juga. Karena sebagai pendatang baru posisinya di middle, di tengah, di layar tengah. Layar atas sebagai capres masih diduduki oleh orang-orang yang usia di atas 40. Tapi bagi generasi muda seperti yang di sini kan, termasuk saya kan begitu. Hadirnya seorang Gibran dalam kontestasi Pilpres itu memberikan angin segar dan optimisme bahwa per hari ini untuk memimpin sebuah negara, untuk memimpin sebuah provinsi, kabupaten, semua punya peluang, termasuk yang muda-muda. Jadi ini kompetisinya lebih adil begitu. Karena kalau dibatasi dengan usia itu menurut saya dari sisi meritokrasinya
meritokrasinya itu menurut saya nggak masuk. Karena kalau kita menggunakan merit system, meritokrasi itu memilih karena kualitas, kemampuan, bukan karena patron klien, bukan karena yang lain-lain. Itu kan berarti kita menghalangi itu sejak dari awal. Itu kalau kata Pramoedya Anantatur itu kan sudah salah sejak dalam pikiran kan begitu. Karena kita nggak bisa nge-capture capres kita gagasannya apa, Cak. Kira-kira apa yang membedakan antar ketiga ini, Cak? Yang ini capres sekarang ini? Iya. Yang minimal terkuat yang ada 3 orang lah misalkan. Yang terkuat ada Ganjar, ada Prabowo, ya kan, ada Anies Baswedan yang terkuat nih kan. Barangkali misalkan Mas Mator pengen nyapres bisa juga, Cak. Tapi nggak kuat kan. Iya. Karena memang di kita itu fatsunnya atau kalau bahasa saya tadi, kalau mau nyapres Pak, syaratnya memang 3 tas. Apa nih? Menarik nih. Pertama adalah elektabilitas. Yang kedua adalah punya boarding pass. Itu partai politik. Iya. Yang ketiga adalah punya isi tas. Kalau ada tokoh yang punya 3 prasyarat ini, dia akan bisa melenggang sebagai capres atau cawapres. Tapi Prabowo dong, Cak? Iya, makanya Prabowo kan ini posisinya kan lumayan. Iya. Meskipun kan secara boarding pass belum mencukupi. Iya. Belum mencukupi. Tapi 2 tas yang lain kira-kira tercukupi gitu. Makanya secara elektoral kan cukup memuaskan hari ini. Memuaskan dan kompetitif gitu. Yang lain-lain juga sama. Sama juga ini berlaku di level cawapres. Dan per hari ini kalau kita perhatikan kan belum ada cawapres yang memenuhi 3 prasyarat tas tadi. Kalau ada capres yang unggul di isi tas, secara elektabilitas masih belum mumpuni, dan secara isi tas juga, secara boarding pass nggak punya. Ada yang punya boarding pass, tapi isi tas nggak ada, elektabilitas di middle, gitu. Ada yang punya elektabilitas, tapi nggak punya isi tas dan nggak punya boarding pass. Nah, ini yang membuat konfigurasi koalisi ini rumit dan penuh lika-liku dan penuh zigzag politik kan begitu. Kalau misalkan ini ya, kemarin Prabowo kan ngomong tuh di PAN itu, urusan politik ya saya belajar ke Pak Jokowi, ya kan? Karena kita semua nih koalisi bahkan namanya Koalisi Indonesia Maju, itu sama dengan akhirnya diganti, sama kayak Pak Jokowi waktu 2019. Tapi Pak Prabowo juga menyampaikan, tapi urusan pertahanan Pak Jokowi tanya saya, dibilang. Sekuritas masuk nggak itu dalam tas saja? Masuk. Jadi ini salah satu kelebihan ini ya Prabowo. Iya. Kenapa? Per hari ini memang kalau mau menang, mau tidak mau, para capres itu harus katakanlah mendapat endorse dari presiden. Kenapa? Karena hari ini approval rating presiden itu sangat tinggi. Iya, 80%. 80%, ada yang 75%, tapi rata-rata sekian ya, 70 sampai 80%. Artinya kan dari yang mendukung ini, kalau kemudian mampu dikapitalisasi, seorang capres mampu terasosiasi dengan presiden begitu, dia akan mendapatkan limpahan elektoral. Dan secara faktual memang terbukti. Jadi posisi Prabowo itu mengasosiasikan diri didukung oleh Presiden Jokowi, itu terbukti memang suara Jokowi yang awalnya dominan ke Ganjar, sekarang pelan tapi pasti mulai bergeser ke Prabowo. Meskipun belum dominan tapi lumayan. Karena saya membaca ada 3 variabel kenaikan suara Prabowo. Pertama adalah ada limpahan suara dari Jokowi, karena Jokowi efek tadi, dan Prabowo mampu membangun asosiasi kuat bahwa dia didukung oleh Jokowi. Yang kedua, sebenarnya ada variabel lain yang jarang dianalisa, yaitu posisi Anies yang selalu diasosiasikan tidak bisa maju dan bahkan akan dijegal, itu membuat para pendukung Anies hari ini itu mencari capres yang pasti bisa maju. Irisan suara pemilih Anies itu kan mana yang paling dekat? Pasti Prabowo. Makanya ini sedikit banyak mempengaruhi kenaikan suara Prabowo. Yang ketiga adalah limpahan suara dari PKB. Jadi kerjasama PKB
dengan Gerindra 1 tahun lebih ya, itu memberikan efek positif ke Gerindra. Iya, ada warna baru ya. Bukan begitu, bacanya adalah ketika kita melakukan cross tabulasi hasil survei, yang dulunya orang PKW itu the majority itu mendukung Ganjar, mayoritas mendukung dulu sebelum ada kerjasama PKB dengan Gerindra, tapi belakangan itu suaranya sudah mulai bergeser ke Prabowo lumayan. Iya. Meskipun masih tetap kalau lihat lihat di Kompas ini masih banyak ke Ganjar. Masih banyak Ganjar, tapi itu sudah berkurang. Iya. Dulu sangat dominan ke Ganjar, hampir mayoritas ke Ganjar dulu. Nah sekarang kan dominan, sudah mulai terdistribusi ke Prabowo. Iya. Makanya orang membaca limpahan suara kenaikan Prabowo itu hanya dari Jokowi, tidak cukup dari itu. Jadi ada tiga limpahan suara yang menurut bacaan saya, menurut data survei ya gitu. Kalau saya tambahkan, tapi tidak berdasarkan survei ya, tidak berdasarkan survei nih. Banyak orang yang memilih Prabowo karena kasihan ya. Ini nggak jadi-jadi, kita pilih aja lah. Itu bisa jadi. Tapi memang harus diuji secara saintifik gitu. Termasuk kata-kata Gus Dur juga nggak bisa jadi variabel. Tapi harus diuji secara saintifik. Iya. Karena Prabowo hari ini itu berbeda dengan Prabowo 2014-19 saja. Ya seorang jenderal yang waktu itu begitu keras ya, memukul meja. Hari ini bisa begini ya. Ini Prabowo ini luar biasa ya. Dalam arti pergeseran signifikan. Entah diajari, karena Caimin kan NU ya, diajari guyon NU dan sebagainya, saya nggak paham juga sih. Tapi yang jelas ada pergeseran yang cukup signifikan, saya kira. Sebenarnya memang dari sisi strategi itu sangat bagus. Iya. Makanya strategi ini sebenarnya sangat relevan ketika memosisikan posisi di tengah. Ini kan kalau kita perhatikan posisi Prabowo itu mengasosiasikan kepada publik posisi di tengah. Kalau kita bicara ini ya diametral politik gitu ya, posisi Ganjar di kiri, posisi Anies di kanan, posisi Prabowo di tengah. Dan menurut simulasi dari berbagai survei yang kredibel, termasuk survei kita, itu kalau misalkan 3 pasang calon putaran kedua, siapapun pemenang putaran pertama, kalau ada Prabowo akan menang putaran kedua. Siapapun. Ini saya kasih contoh ilustrasinya ya. Kalau putaran pertama misalkan ini 3 paslon nih, itu menang Ganjar dan Prabowo. Suara Anies irisannya paling dekat adalah ke Prabowo, maka Prabowo akan menang. Kalau putaran pertama yang menang adalah Prabowo dan Anies Baswedan, irisan suara Ganjar yang paling dekat larinya adalah ke Prabowo, bukan ke Anies Baswedan. Menang banyak dong. Makanya menang banyak Prabowo. Nah, asosiasi politik tengah ini sebenarnya sangat menguntungkan. Dan hari ini berhasil diambil oleh Prabowo Subianto, yang posisinya di tengah lebih wise, lebih bijaksana, lebih kalem, lebih bisa humor, dan seterusnya. Bahkan cara memosting beberapa konten itu juga berbeda. Hari ini Prabowo bisa misalkan memosting sesuatu tanpa ada foto dia. Saya ngeliat juga capres yang lain ketika posting sesuatu harus ada foto dia. Di situ kan generasi milenial akan melihat kalau Prabowo itu ketika memuji, misalkan ada juara atlet ya, di kita ada juara atlet, juara lomba. Prabowo memosting anak muda yang juara itu tanpa ada foto dia, ya diposting foto mereka aja. Artinya kelihatan di situ kan ikhlas, bener-bener ngendos ya. Yang lain harus ada foto dia. Itu yang lain kan kelihatan numpang. Foto juara Olimpiade ditumpangi foto dia. Banyak terjadi itu. Dan itu banyak terjadi. Dan dari sisi strategi ini aja saya lihat ini lebih unggul gitu. Makanya beberapa teman survei Gen Z itu per bulan kemarin itu lebih tertarik ke Prabowo. Tapi nggak tahu per bulan ini apakah ada pergeseran posisi Gen Z dan Gen milenial, apakah dukung Prabowo atau ke Ganjar. Jika Sandi ke Ganjar, bisa nggak ngeruk suara Prabowo aja? Karena pernah berduet dengan Anies, karena pernah berduet dengan Ganjar,
dengan Prabowo ya. Iya. Harapannya memang itu. Harapannya adalah bergabungnya Sandi ke Ganjar misalnya itu bisa mengiris-iris suaranya Prabowo. Meskipun itu harus diuji. Diuji secara saintifik ya. Berapa persen misalkan yang bisa diiris oleh posisi Sandi gitu kan. Iya, benar. Ini kan yang cilaka adalah ketika misalnya posisi Ganjar pegang Sandi, posisi Prabowo pegang tokoh NU Jawa Timur. Siapa aja bocoran aja? Ya, tokoh NU Jawa Timur kan ada beberapa yang Kofifa, ada Caimin. Nah, itu kan dua tokoh yang menurut saya hari ini harus dihitung kalau konteksnya Jawa Timur. Iya. Karena hari ini memang kalau dalam konteks Pilpres semuanya punya saham premium, Pak. Semua capres punya saham premium. Kalau kita sebut saham premiumnya Prabowo hari ini ya di Jawa Barat. Kita sebut saham premiumnya Ganjar di Jawa Tengah. Kita sebut saham premiumnya Anies Baswedan di DKI Jakarta plus di Jawa Barat, tapi masih tinggi Prabowo. Tetapi begitu kita bicara Jawa Timur, tidak ada satupun capres yang punya saham premium. Makanya variabel capres di Jawa Timur itu udah dikunci. Meskipun gemboknya siapa yang pegang kan begitu. Aduh, yang jadi bola emas malah PKB ya. Kalau dalam konteks Jawa Timur apa nggak bisa juga jadi di ya PKB itu karena memang mayoritas di sana, basisnya di sana. Makanya PKB dalam konteks Pilpres harus dihitung. PKB harus dihitung. Meremehkan PKB dalam konteks Pilpres hari ini ya sangat gegabah menurut saya ya. Karena gini, pertarungan Pilpres itu sebenarnya di 3 Jawa. Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah. Memenangkan 3 Jawa itu 40% aja. Itu bisa menang, udah bisa menang. Makanya kalau kita bicara pragmatisme politik, semua capres pasti akan menggarap Jawa. Karena di luar Jawa selain kosnya tinggi, membuang waktu. Karena kan pemilihnya sedikit. Jawa itu seperti kata Dan Aidit ya, adalah kunci. Itu memang masih relevan sampai hari ini. Karena begini, Jawa itu tidak hanya dilihat dari sisi demografinya, yang secara demografi itu 60% kan ada di Jawa. Tapi orang Jawa itu menyebar kemana-mana di luar Jawa. Saya keliling Indonesia ya, ketika survei, saya workshop survei itu kan saya keliling Indonesia biasanya. Di Indonesia Timur, di Sumatera, di Kalimantan, itu orang Jawa selalu banyak gitu loh. Makanya kenapa Jawa adalah kunci itu karena Jawa tidak hanya dari jumlahnya yang ngumpul di Jawa, tapi di luar Jawa pun ada orang Jawa gitu. Nah, dan pemilih sosiologis itu ya karena berdasarkan sesama-sama suku dan itu masih tinggi di Indonesia. Sebagai negara berkembang, pemilih sosiologis masih dominan. Jangankan di Indonesia, di negara yang sudah establis demokrasinya seperti Amerika Serikat, itu pemilih sosiologis masih banyak. Makanya sentimen kulit ya, hitam kulit putih itu masih berlaku di sana. Politik identitas masih berlaku di negara yang establis demokrasinya begitu. Jadi kalau misalkan kita bicara Pilpres ini sangat luar biasa aja. Artinya kalau misalkan akhirnya Jawa Timur tadi sebagai basisnya PKB ya wajar ketika Muhaimin Iskandar ini selalu ada di pemenang ya. Kalau kita ngelihat dari reformasi ya. Iya, selalu ada di tubuh pemenang. Makanya kan Gus Muhaimin Iskandar atau PKB itu selalu mengatakan bahwa koalisi yang didukung PKB selalu menang. Kalau memang dalam sejarahnya kan demikian. Sejak pemilihan langsung. Dan itu juga ada variabel-variabel yang bisa dijadikan argumentasi. Karena dalam perjalanan Pilpres ini selalu tidak ada yang dominan di Jawa Timur. Selalu variabel Jawa Timur akan menjadi kunci. Kekalahan Prabowo 2 kali itu karena Jawa Timur, Pak. Kemenangan Jokowi itu karena memenangkan kontestasi Jawa Timur. Makanya kalau misalkan Prabowo hari ini tidak belajar dari kekalahan kemarin, mengabaikan Jawa Timur, kalah lagi ya. Bisa kalah lagi. Suruh ikhlas lagi. Makanya kata-kata Gus Dur bahwa Prabowo adalah orang ikhlas, mungkin akan ya terbukti menang atau kalah pun bisa jadi ini tuh dibenarkan. Kalau menang ya ikhlas
membantu bangsa ini. Kan. Kalau kalah juga ikhlas menerima kekalahan kan begitu. Mungkin ini Mas Arif sama Cali, kita agak kali dulu melihat fenomena pemilih muda. Iya, iya. Nah, di mana yang tadi Cali sampaikan ada segmentasinya kan, bahwa pemilih muda itu masuk pada bagian pemilih rasional. Iya. Kemudian ada nggak sih tempat-tempat atau ruang-ruang pembahasan mereka itu untuk ngomongin capres-capresnya kayak atau ngomongin program dan lain sebagainya, kira-kira itu ada nggak? Ada. Sebenarnya model partisipasi dan gestur politiknya anak muda ini agak berbeda. Karena kalau misalkan kita cek data survei, hanya 11% anak muda yang mau masuk ke politik. Ke politik praktis ya, masuk ke partai politik misalnya. Artinya kalau kita bicara partisipasi politik anak muda itu tidak kemudian automatically di politik praktis. Mereka tertarik politik tapi dengan medium-medium yang berbeda. Misalkan kawal pemilu dulu, kan ada itu kanal itu kan anak-anak muda yang buat. Ada beberapa platform-platform yang di situ sebenarnya berbicara politik itu yang buat anak muda. Jadi partisipasi politik anak muda itu tidak kemudian mereka harus masuk partai politik, tapi lewat pencerahan-pencerahan politik, lewat edukasi politik, lewat pendidikan politik yang kita temukan demikian. Makanya kalau mendekati anak muda itu jangan pakai pendekatan pragmatis. Kamu dukung saya, nanti kita kasih sekian, kasih jabatan, kasih ini. Belum tentu mereka tertarik. Tapi kalau bicara values ya, bicara soal nilai, bicara soal perjuangan, nah itu mereka mungkin bisa masuk. Ya karena ini kan seperti kata Tan Malaka, idealisme adalah kemewahan terakhir yang dimiliki anak muda. Idealisme adalah kemewahan terakhir yang dimiliki anak muda. Kalau nggak idealis berarti nggak punya kemewahan ya? Nah itu keywordnya di situ anak muda. Makanya kalau bicara anak muda jangan bicara pragmatis, nggak masuk tuh barang. Itu masuk hanya di generasi-generasi baby boomers, orang-orang yang memang sudah diminta SPP anaknya gitu-gitu ya. Besok terus makan apa, sembako apa. Karena anak muda hari ini asalkan mereka kuotanya penuh, bisa buka laptop, bisa buka gadget, dia sudah enjoy Pak. Urusan politik yang tetek bengek itu, bengeknya tetek ya kan, mereka nggak mau tahu. Tapi begitu ada capres yang ide-idenya segar, kemudian kok perjuangannya kok sesuai dengan apa yang kita perjuangkan, ini sejalan ini. Nah itu masuk yang begitu-begitu. Membaca perilaku politik anak muda hari ini harus sangat detail dan benar-benar jeli begitu ya. Jangan salah membaca. Salah membaca nanti salah prediksi. Kalau salah prediksi salah membuat treatment gitu kan. Cara mendekatinya salah gitu. Makanya butuh diagnosa yang tepat. Makanya pesan survei kan begitu. Masuk. Iklan dikit kan gitu. Aduh, ya harus survei Indonesia nih. Jadi bagi anak muda yang pengen nyalek. Jangan kenceng-kenceng kan gitu. Aduh. Tapi ini nggak aja, ada nggak orang yang akhirnya kalau misalkan Pak Jokowi kan kaya kan simbol ya, ya selalu simbol-simbol ya mainkan ya. Dalam konteks pemuda aware nggak sih terhadap ini pokoknya bicara pemuda ya Gibran sebagai tokohnya gitu. Ada nggak aja di Indonesia aja? Jadi rujukan lah gitu. Kita harus cek ulang apakah Gibran itu representasi anak muda Indonesia secara menyeluruh. Atau sebagian kecil atau sebagian besar, itu harus kita cek secara saintifik. Saya harus bicara based on data, saya nggak mau bicara katanya-katanya. Nah, karena tidak bisa kalau menurut saya diwakili satu orang. Pasti begini, mungkin politik boleh Gibran, ya representasi politik. Jadi kalau misalkan anak muda mau masuk politik, tokoh idolanya ini bisa bercermin ke Gibran gitu. Tapi nanti kita mau jadi pengusaha bisa bercermin ke siapa gitu kan, pengusaha startup yang sukses misalnya. Kalau mau misalkan ke posisi seniman gitu ke siapa, atau misalkan pendidik ya, akademisi ke siapa.
Jadi menurut saya sesuai dengan segmennya. Karena kan bisa dikelompokkan gitu, nggak bisa ya. Artinya misalnya satu orang nih, pokoknya nih representasi anak muda ya adalah ini gitu. Agak sulit menurut saya. Mungkin preferensi itu akan lebih valid ketika memang dibuat klaster-klaster. Kalau menyeluruh, makanya kan angkanya kan nggak tinggi. Makanya itu membuat misalkan secara elektoral kan Gibran sebagai cawapres kan masih di bawah 10%. Iya. Bahkan angka-angka berapa ya? Kalau nggak salah 5 atau 7% kan gitu. Artinya kalau kita hitung anak muda yang jumlahnya sekian persen itu 52% kan baru sekian persen berarti kan. Iya. Kalau misalnya belum bisa mewakili keseluruhan. Kecuali misalkan secara elektoral Gibran di atas 20%, 25%. Nah, itu bisa mewakili separuh anak muda. Itu pun dengan catatan di cross tabulasi. Iya. Mayoritas itu memang yang milih Gibran anak muda. Iya. Karena menurut saya tidak kemudian anak muda itu memilih juga anak muda ketika gestur perjuangan politik, karakternya tidak menerima anak muda. Betul. Perjuangan juga pun anak muda gitu. Tapi ada juga misalnya pemuda itu memilih yang lebih tua karena memang dari sikapnya lebih ngemong ya, lebih bijaksana gitu kan, dan terlihat ikhlas memperjuangkan anak muda kan begitu. Iya. Ikhlas apa enggak ikhlas ini kan nafsi-nafsi ya. Nafsi-nafsi dan anak muda tahu ini ikhlas ini enggak gitu kan, ini hanya gimmick kan gitu. Ini hanya kelihatan sepatunya aja yang muda ini kan, sama jaketnya kan gitu. Tapi perjuangannya, fatsun politiknya, ini malah mengingkari perjuangan anak muda kan begitu. Iya. Ini mungkin terakhir aja. Dari 52% anak muda aja. Tadi menurut saya kan ada 11% aja ya. Kira yang tertarik masuk politik. Iya, yang tertarik ikut masuk partai politik nih. Kira-kira apa ya kalau misalnya dibahasakan? Kira-kira anak muda ini bagaimana caranya seluruhnya tertarik ke politik? Pertama, minimal melek lah, nggak apatis ya. Karena yang nggak tertarik ini biasanya akhirnya golput ya. Iya. Iya kan, akhirnya golput, bodo amat. Nah ini kita kasih PR ke capres lah. Kira-kira orang ini nggak golput tuh gimana caranya? Kira-kira anak muda bisa berkontribusi atau kasih juga jalan ke anak-anak muda nih, negara muda aja. Kontribusi apa yang bisa ia lakukan sebagai pemuda dalam konteks pemilu 2024 ya? Jadi dua hal nih. Pertama, bagaimana caranya anak muda tertarik politik? Iya. Partisipasinya meningkat, kan begitu. Menurut saya, politik hari ini harus dijadikan sebagai wahana yang asyik ya. Jadi tontonan yang asyik dan menarik, gitu. Iya. Jadi pertunjukan politik itu harus dibuat menarik. Yang saya sampaikan tadi, kampanye harus kreatif. Di dalamnya ada gagasan, ada hiburan. Tidak hiburan ansih, tapi juga tidak gagasan ansih gitu ya. Duanya harus digabung, dikemas dalam bentuk model kampanye kreatif dan inovatif. Kemudian yang kedua adalah meminimalisir isu-isu negatif soal pejabat publik. Karena menurut data survei, salah satu yang membuat anak muda nggak tertarik karena frekuensi media kita, spotlight pemberitaan media hari ini disesaki oleh isu-isu tentang tangkap tangan, OTT, KPK ke pejabat publik, ke kepala daerah, anggota DPR dan lain-lain. Itu yang terus sesak dalam perbincangan dan spotlight media. Ini membuat kepercayaan atau trust anak muda terhadap politik itu rendah gitu. Makanya politik kita harus diisi dengan gagasan, programatik, kemudian kampanye-kampanye yang sifatnya adalah tadi kreatif, yang di dalamnya ada hiburannya, tapi plus ada gagasannya. Jadi tidak kesannya nggak menggurui, Pak. Kampanye kreatif itu kelebihannya adalah memasukkan pesan, tapi dengan cara yang soft. Iya. Tanpa rasa kita ketawa, tapi kita lagi dicekoki sebenarnya. Tapi kan kita nggak terasa dicekoki gitu. Iya. Nah ini yang harus dikemas oleh para capres dan partai politik hari ini. Itu pertama. Yang kedua, kalau bicara bagaimana misalnya partisipasi anak muda terhadap politik hari ini, khususnya 2024 mendatang, anak muda menurut saya harus terlibat tidak hanya dalam konteks politik pencerahan atau pendidikan politik, dia juga harus masuk ke politik praktis.
Iya. Saya berharap angkanya tidak 11% anak muda yang pengen tertarik masuk politik. Menurut saya kalau jumlahnya ada 52%, minimal harus ada 40% yang tertarik masuk politik dan mereka ikut menjadi subjek politik, bukan menjadi objek politik. Hari ini kan hanya menjadi objek politik, voters. Mereka menjadi aktor politik, jadi subjek politik. Mereka yang dipilih, bukan mereka hanya memilih gitu. Kan kita jadikan berdua ini. Semua warga Indonesia punya dua hak. Hak dipilih dan hak memilih. Anak-anak muda, karena posisi demografi kita dominan dan kita lagi masih bonus demografi, dan kita punya mimpi menuju Indonesia Emas 2045, anak muda itu sebaiknya harus terdistribusi ke pos-pos strategis di Republik ini. Dan mereka terlibat, ada yang di politik, ada yang di bidang sosial, ada yang dibilang di bidang lingkungan, ada yang dibilang industri, dan seterusnya. Mereka harus menjadi subjek dalam berbagai bidang di Indonesia. Tidak hanya menjadi objek. Pengambil kebijakan. Kalau objek ini kan kalau di dalam dunia bisnis mereka hanya konsumen, kalau di dunia bisnis. Kalau dunia politik mereka hanya voters. Mereka harus mulai bergeser menjadi subjek. Baik subjek politik atau subjek di dunia usaha. Merintis usaha baru, itu kalau misalkan dunia usaha. Kalau dalam dunia sosial ya mereka buat gerakan-gerakan yang positif, membantu banyak orang. Kalau di dunia politik mereka harus maju sebagai caleg, mereka harus maju sebagai calon bupati, calon wali kota, calon gubernur, bahkan calon presiden kan begitu. Iya, karena memang karena cuan yang nggak punya, makanya nggak berani, Iya, makanya mereka kan harus memantaskan diri. Iya. Karena jujur Pilpres Indonesia itu adalah uangnya itu bukan uang capres, tapi uang para oligarki. Oligarki itu juga akan melihat, oh kalau ini potensial, siapapun didukung meskipun masih muda. Valid nih. A1. Ini kalau buat acara tema A1 ini menarik ini kan. Aduh. Sudah ada ya di ini ya ada. Di salah satu ini ya. Iya, sekarang ada A1. A1 ya. Oh, jangan niru-niru. A0 berarti ini. A0 lah. A1 aja berarti. Kalau harus milih jadi paling terakhir nih sebelum itu juga. Kalau menarik ini. Kalau harus memilih. Menukik gini. Iya, kalau harus memilih nih. Pandangan menurut survei, yang bakal menang siapa ini, Ja? Berbicara pemenang Pilpres 2024 terlalu prematur. Siap. Karena variabel kemenangan capres itu banyak sekali. Atau usulan ini karena masih riuh-riuh cawapres. Prabowo sama siapa? Paling bagusnya. Ganjar sama siapa? Nah, kalau ini saya bisa menjawab. Oh, siap. Per hari ini, menurut saya, dan ini ada datanya kan, kita nggak boleh sembarangan kalau ngomong. Siap. Ada 3 klaster cawapres yang potensial dilirik. Pertama adalah capres dari kalangan Nahdien. Pertama ini, karena capres dari tokoh Nahdien ini akan memberikan insentif elektoral. Kalau bahasa ini menjadi komplementer, pelengkap dari sisi elektoral. Karena harus diakui di Indonesia ini, the majority itu adalah warga NU. Mayoritas, Pak. Menurut data survei kami, Pak, 49% dari populasi Muslim Indonesia itu adalah warga NU. Ini kalau dikuantifikasi dalam bentuk jumlah pemilih, itu di atas 100 juta, Pak. Jadi memenangkan pertarungan di level NU ini adalah sudah separuh kemenangan. Bahkan sudah di atas separuh menurut saya. Maka kalau mau menang, capres hari ini harus melirik tokoh NU. Yang kedua adalah tokoh muda. Kenapa? Tadi merujuk pada data DPT yang dirilis KPU, jumlah pemilih muda di atas 50%. Memenangkan hati pemilih muda adalah separuh kemenangan. Kira-kira itu. Yang ketiga adalah capres yang punya logistik. Ini nggak ada rekomendasi nama aja. Nahdien siapa? Anak muda siapa? Agak sensitif kalau nyebut nama. Jadi ada 3 klaster. Pertama klaster cawapres dari Nahdien, kedua klaster cawapres dari tokoh muda, ketiga klaster cawapres dari tokoh pengusaha atau tokoh yang punya logistik. Karena sudah diakui dalam sistem pemilihan langsung, kontestasi Pilpres butuh logistik yang berlimpah. Dan posisi orang-orang yang punya logistik
berlimpah itu juga potensial dilirik sebagai cawapres. Karena sebagai komplement terpenting melengkapi kebutuhan akan pertarungan 2024 gitu. Menarik. Jadi makanya tokoh-tokoh yang masuk di klaster ini siap-siap. Iya. Yang jelas kalau dalam konteks Nahdien harus punya kartu anggota itu ya. 2019 soalnya nggak punya kartu anggota nggak jadi. Iya.